Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Puji Rahayu dengan NIM 2020 SAK23 dari kelas akuntansi SA2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan definisi jaringan komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah jaringan komputer. Sejarah jaringan komputer bermula dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika yang digagas oleh sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di Laboratorium Bell dan grup riset Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Pada mulanya, proyek tersebut hanyalah ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus dipakai bersama. Untuk mengerjakan beberapa proses tanpa banyak membuang waktu kosong, dibuatlah proses beruntun atau batch processing. Sehingga beberapa program bisa dijalankan dalam sebuah komputer dengan kaidah antrian. Kemudian pada tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai berkembang sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer harus melayani beberapa tempat yang tersedia. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan TTS atau Time Sharing System. Dalam proses TTS mulai terlihat perpaduan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang pada awalnya berkembang sendiri-sendiri. Departemen Pertahanan Amerika US Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA memutuskan untuk mengadakan riset yang bertujuan untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik pada tahun 1969. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970 sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Dan pada tahun 1970 itu juga, setelah beban pekerjaan bertambah banyak dan harga perangkat komputer besar mulai terasa sangat mahal, maka mulailah digunakan konsep proses distribusi. Pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program surat elektronik atau email yang dibuatnya setahun yang lalu untuk ARPANET. Tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan meluas keluar Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, yaitu 1973, dua orang ahli komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar, yang menjadi cikal bakal pemikiran International Network atau Internet. Seiring dengan bertambahnya komputer yang membentuk jaringan, dibutuhkan sebuah protokol resmi yang dapat diakui dan diterima oleh semua jaringan. Untuk itu, pada tahun 1982 dibentuk sebuah Transmission Control Protocol atau TCP, atau lebih dikenal dengan sebutan Internet Protocol atau IP yang kita kenal hingga saat ini. Sementara itu, di Eropa muncul sebuah jaringan serupa yang dikenal dengan Europe Network yang meliputi wilayah Belanda, Inggris, Denmark, dan Swedia. Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada, maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem penamaan domain atau Domain Name System yang kini kita kenal dengan DNS. Jaringan komputer terus berkembang pada tahun 1988. Jarkko Oikarinen, seorang berkebangsaan Finlandia, menemukan sekaligus memperkenalkan Internet Relay Chat atau yang dikenal dengan IRC, yang memungkinkan dua orang atau lebih pengguna komputer dapat berinteraksi secara langsung dengan pengiriman pesan atau chatting. Pertengahan tahun 1990, tim Berners-Lee merancang sebuah program penyunting dan penjelajah yang dapat menjelajahi komputer yang satu dengan yang lainnya dengan membentuk jaringan. Program inilah yang disebut dengan Waring Wera-Wenwa atau World Wide Web. Komputer yang saling tersambung membentuk jaringan yang melampaui sejuta komputer pada tahun 1992. Dan pada tahun yang sama muncul istilah surfing atau menjelajah.
Dan pada tahun 1994, situs-situs di internet telah tumbuh menjadi 3.000 halaman. Dan untuk pertama kalinya berbelanja melalui internet atau virtual shopping atau e-retail muncul di situs. Pada tahun yang sama, Yahoo didirikan, yang sekaligus tahun kelahiran dari Netscape Navigator 1.0. Itu tadi adalah penjelasan tentang sejarah jaringan komputer. Sekarang kita masuk ke definisi dari jaringan komputer. Jaringan komputer atau dalam bahasa Inggris disebut computer network adalah sebuah interkoneksi atau saling berhubungan antara kelompok-kelompok komputer dengan kelompok yang lain. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat pengguna yang saling terhubung satu sama lain dan bisa saling berbagi informasi dan sumber daya. Tujuan pengembangan jaringan komputer adalah mengantarkan informasi secara tepat dan akurat dari sisi pengirim ke sisi penerima. Itu tadi adalah penjelasan tentang definisi jaringan komputer. Tujuan dan manfaat jaringan komputer. Tujuan dibangunnya jaringan komputer ini adalah antara lain agar informasi ataupun data yang dibawa oleh si pengirim ataupun transmitter itu dapat sampai ke penerima atau receiver dengan mudah dan tepat dan juga akurat. Selain itu, jaringan komputer ini juga memungkinkan penggunanya untuk dapat melakukan komunikasi dengan orang lain ataupun satu sama lain dengan mudah. Selain tujuan jaringan komputer, ada juga manfaat jaringan komputer. Jadi jaringan komputer ini juga mempunyai manfaat untuk kita begitu ya, yang secara umum bisa kita temukan di kegiatan sehari-hari. Yang pertama adalah untuk berbagi sumber daya ataupun sharing research. Yang kedua adalah apalagi kalau bukan untuk media komunikasi. Dan yang ketiga yaitu untuk integrasi data. Yang keempat adalah untuk pengembangan dan pemeliharaan. Dan yang terakhir adalah sumber daya lebih efisien dan informasi yang terkini gitu. Manfaat jaringan komputer untuk sebuah perusahaan. Yang pertama adalah untuk berbagi pakai atau research sharing. Penjelasan dari berbagi pakai ataupun research sharing ini adalah seluruh program, peralatan khususnya data itu bisa digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan tanpa terpengaruh oleh lokasi research dan pemakainya. Nah, untuk manfaat yang kedua adalah keandalannya itu tinggi. Jadi bila salah satu komputer tidak dapat dipakai, maka komputer lainnya itu bisa untuk menggantikannya. Nah, untuk manfaat yang ketiga adalah untuk menghemat biaya. Komputer yang berukuran kecil mempunyai rasio harga ataupun kinerja yang lebih baik dibanding dengan komputer yang besar. Yang keempat, manfaatnya adalah skalabilitas. Nah, skalabilitas ini adalah suatu kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur sesuai dengan beban pekerjaan dengan hanya menambah sejumlah komputer. Jadi akan lebih mudah gitu dikerjakannya dan pekerjaannya akan lebih cepat terselesaikan jika banyak komputer. Nah, untuk yang terakhir, manfaat jaringan komputer adalah sebagai media komunikasi ataupun medium komunikasi. Nah, arti dari media komunikasi ini adalah sebuah jaringan komputer itu mampu bertindak sebagai media komunikasi yang baik bagi para pegawai yang terpisah jauh. Dengan menggunakan jaringan, dua orang atau lebih yang tinggal berjauhan akan lebih mudah untuk bekerja sama, menyusun ataupun menyelesaikan pekerjaan ataupun laporan yang menjadi tugasnya. Jadi itu akan mempermudah tugas para pegawainya. Ada juga manfaat jaringan komputer untuk umum, diantaranya adalah untuk akses jarak jauh. Nah, yang pertama ini adalah jaringan komputer itu dapat memudahkan layanan umum pemerintah untuk mendapatkan informasi tentang cara membayar pajak, mendapatkan izin perdagangan, dan lain-lain. Dan sekarang juga
jaringan komputer itu bisa memudahkan kita dalam bertransaksi ataupun melakukan kegiatan sehari-hari secara online. Nah, yang kedua adalah manfaat untuk institusi keuangan, yaitu dengan membayar pajak, mengelola rekening, menentukan portofolio secara elektronik ataupun digital. Dan manfaat jaringan komputer yang ketiga adalah adanya surat kabar online yang bersifat pribadi yang memungkinkan seseorang untuk memesan berita tertentu yang diperlukan. Dan yang keempat yang tidak kalah bermanfaatnya bagi kita adalah adanya perpustakaan online atau perpustakaan digital yang memungkinkan seseorang untuk mencari buku-buku tertentu yang dibutuhkan. Jadi kita tidak perlu lagi untuk apa ya, untuk beramai-ramai ataupun bersusah-susah mencari buku-buku di perpustakaan gitu. Jadi kita bisa mencari buku-buku yang kita perlukan ataupun jurnal ataupun eh, apa ya, materi-materi yang kita inginkan itu hanya melalui elektronik ataupun secara online gitulah. Dengan adanya jaringan komputer ini sangat memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang gak kalah penting adalah manfaat jaringan yang secara umum lagi adalah adanya World Wide Web ataupun WWW yang berisi tentang informasi tentang seni, bisnis, memasak, kesehatan, sejarah, hobi, rekreasi, sains, olahraga, perjalanan, dan lain-lain yang bisa kita akses melalui laman ataupun alamat www tadi, World Wide Web tadi ya. Dan kita tuh bisa memudahkan kita untuk mengetahui segala sesuatu tentang dunia, tentang pengetahuan-pengetahuan. Jadi kita tidak perlu membaca buku atau mencari informasi yang jauh, karena dengan adanya jaringan komputer ini kita akan dimudahkan dalam berbagai aktivitas kita sehari-hari. Nah, untuk yang materi yang selanjutnya adalah tentang komponen jaringan. Nah, komponen jaringan ini akan saya bagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada network device, yang kedua adalah user device, yang ketiga adalah interconnection, yang keempat adalah address. Nah, untuk contoh-contohnya mungkin kali ini saya akan hanya akan menjelaskan contoh-contohnya aja dan tidak akan menjelaskan lebih detail gitu ya. Dan yang pertama untuk contohnya dari network device adalah yang pertama adalah hub, yang kedua ada switch, yang ketiga ada router. Yang kedua adalah contoh dari user device. Nah, itu ada yang pertama ada laptop, yang kedua ada PC, yang ketiga adalah mobile phone. Nah, yang ketiga adalah contoh dari interconnection. Yang pertama contoh dari interconnection adalah NIC, yang kedua adalah media, dan yang ketiga adalah konektor. Dan untuk contoh dari address yaitu adalah alamat perangkat. OSI layer. Pengertian OSI layer. Open System Interconnect atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus dan spesial. Model OSI layer. Model OSI layer ada 7. Yang pertama adalah physical layer, lapisan ke-1. Physical layer berfungsi mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronasi bit, metode penyijalan,
serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Yang kedua adalah data link layer, lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Yang ketiga adalah network layer, lapisan yang ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Yang keempat adalah transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya. Yang kelima adalah session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Yang keenam adalah presentation layer. Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mensterilisasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Yang terakhir dan yang ketujuh adalah application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja dengan menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Yang selanjutnya adalah TCP/IP. Pengertian: TCP/IP memiliki panjangan Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Pengertian TCP/IP tak bisa lepas dari fakta ada dua jenis protokol yang digunakan pada jaringan ini, yaitu protokol TCP dan protokol IP. Pengertian TCP/IP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antara komputer dengan suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Selanjutnya adalah layer TCP/IP. Layer yang pertama adalah lapisan application. Lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung dengan pengguna. Jika kita analogikan pada layer ini, contohnya adalah aplikasi yang Anda gunakan ketika bermain komputer. Yang kedua adalah lapisan transport. Lapisan transport yang berfungsi untuk menjembatani transportasi perpindahan data antar komputer. Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan application. Pada layer ini ada dua jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP ataupun TCP. Yang ketiga adalah lapisan network. Pada lapisan network, protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antara komputer pada jaringan. Yang keempat adalah lapisan network interface. Lapisan network interface adalah lapisan terakhir dari protokol TCP/IP yang memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data pada lapisan network melalui media kabel, tembaga, fiber optik, ataupun secara nirkabel wireless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Hindu Prakoso. Kali ini saya akan menjelaskan bab persamaan serta perbedaan OSI layer dengan TCP/IP layer
dan topologi jaringan di kelompok kami. Persamaan dan perbedaan OSI layer dengan TCP/IP layer. Open System Interconnect Layer dikembangkan oleh sebuah organisasi yang merupakan badan standarisasi internasional ISO. Pengembangan ini merupakan usaha untuk menstandarisasi komunikasi data antara berbagai vendor agar tidak terjadi monopoli agar berbagai vendor dapat berkomunikasi. Sedangkan TCP atau IP layer dikembangkan oleh DoD, Department of Defense, US pada tahun 1970-an. Kenyataannya, model teknologi ini ternyata lebih populer digunakan di pasar ketimbang model yang dikembangkan oleh OSI. Persamaan OSI layer dengan TCP/IP layer. Masing-masing model menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi. Memiliki aplikasi layer meskipun terdapat perbedaan fungsi untuk layer tersebut. Masing-masing memiliki transport dan internet layer. Masing-masing menggunakan asumsi pengiriman paket data secara paket switched dalam mencapai alamat tujuannya. Paket switched ini adalah metode pengiriman paket data di mana paket data dapat menempuh jalur yang berbeda-beda dalam mencapai suatu alamat tujuan yang sama, bukan circuit switching. Teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Bagi network profesional, kedua model tersebut di atas harus dipelajari untuk memahami konsep dasar komunikasi data jaringan. Perbedaan OSI layer dengan TCP/IP layer. Di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP/IP hanya 1 layer, yaitu aplikasi layer. Dalam OSI layer, proses komunikasi data dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP dimodelkan dalam 1 layer, yaitu network access. Dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data dalam jaringan, sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer. TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP/IP, bukan teknologi OSI. OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan untuk jangka panjang. Kemungkinan akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sebuah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Biasanya, tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Topologi jaringan seringkali dipakai suatu perusahaan, lembaga, ataupun badan institusi antar anggota yang bisa saling melakukan komunikasi dengan cepat dan aman. Macam-macam topologi jaringan. Metode untuk membuat topologi jaringan memiliki banyak variasi, tergantung pada pilihan dan kebutuhan penggunaannya. Masing-masing metode memiliki kekurangan dan kelebihan. Berikut ini macam-macam topologi jaringan. Topologi ring. Ini adalah metode topologi jaringan yang banyak digunakan di perusahaan. Sesuai dengan namanya, metode ini menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian sebuah lingkaran. Untuk membuat jaringan berbentuk lingkaran tertutup seperti cincin, setiap komputer perlu dihubungkan secara seri atau satu sama lain. Sistem topologi jaringan berbentuk ring dibuat untuk bisa saling berinteraksi dalam keadaan dekat atau jauh. Nomor 2, topologi star. Topologi jaringan berbentuk star atau bintang adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berbeda di jaringan pusat. Jadi masing-masing perangkat memiliki koneksi node yang berada di tengah sistem jaringan. Banyak perusahaan yang juga memakai sistem topologi seperti ini. Sistem kerja topologi jaringan adalah dengan menempatkan satu jaringan sebagai pusat segala aktivitas. Segala pertukaran data dapat dilakukan melewati jaringan pusat. Itulah yang sering digunakan dalam teknologi informasi.
yaitu jaringan pusat sebagai stasiun primer dan node yang terkoneksi disebut sebagai stasiun sekunder. Topologi tree. Topologi jaringan berbentuk tree atau pohon merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Jika diibaratkan dengan bentuk seperti pohon, topologi bus adalah batang utamanya yang menghubungkan beberapa topologi star sebagai ratingnya. Topologi tree sangat cocok digunakan untuk membangun jaringan yang terdiri dari banyak komputer. Karena bentuk jaringannya yang serupa dengan pohon, topologi jaringan jenis ini juga disebut dengan topologi bertingkat. Keempat adalah topologi mesh. Topologi jaringan mesh atau gala adalah sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Koneksi antar komputer secara langsung seperti ini disebut dedicated link. Pada umumnya, jenis topologi jaringan seperti ini diperuntukkan pada sistem topologi yang memiliki perangkat komputer sedikit. Jaringan topologi mesh dapat ditingkatkan kecepatan proses transfer data karena langsung dikirim menuju komputer yang dituju tanpa perantara. Kelima, topologi hybrid. Topologi jenis jaringan hybrid merupakan gabungan dari dua topologi jenis jaringan yang berbeda. Pada dasarnya, topologi ini digunakan pada perusahaan yang mengambil alih perusahaan lain. 6. Topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC terminator dan TBNC. Nomor 7, topologi linear. Topologi jaringan linear disebut juga topologi runtut. Topologi linear dirangkai dengan urut menggunakan kabel utama yang dihubungkan pada setiap titik yang terdapat dalam komputer. Ciri utama topologi linear adalah memiliki skema yang berupa dengan jaringan topologi bus dan menggunakan konektor BNC serta kabel RJ58. Ke-8 adalah topologi peer-to-peer. Topologi jaringan peer-to-peer adalah topologi jaringan yang menghubungkan dua komputer dengan satu buah kabel. Bisa dibilang bahwa topologi jaringan jenis ini adalah yang paling sederhana dibandingkan dengan yang lain. Setiap komputer dalam jaringan topologi peer-to-peer dapat saling berinteraksi tanpa adanya server. Setiap komputer dapat menjadi klien dan server secara bergantian. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.